Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini di hari ke-13, malam ke-14 kita di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan amalan soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di bulan yang mulia ini. Seperti biasa, kembali kita melanjutkan kajian kitab Majalis Syahr Ramadan karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di malam hari ini kita langsung membaca majelis yang ke-14 yang beliau sebutkan, dan karena poin yang beliau sebutkan semuanya penting untuk menghemat waktu supaya tidak banyak dipotong, kita langkai mukaddimahnya. Kita tidak baca pendahuluannya. Jadi langsung di ikhwani itu yang kita akan baca di malam hari ini. Karena apa yang beliau sebutkan di sini walaupun agak panjang, cuman kita sangat butuhkan. Beliau akan menyampaikan kepada kita hal-hal yang akan membatalkan puasa. Ini penting sekali untuk kita ketahui semuanya. Kita baca, bismillah. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ikhwani, qala Allah ta'ala, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyamu ilal lail. Dzakarallahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah usula mufattirati as-shaum wa dzakarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnati tamama dzalik. Baik, Masya Allah. Kata beliau rahimallahu ta'ala, ikhwani, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fal'ana bashiruhun, maka sekarang datangilah mereka, wabtagu ma kataballahu lakum, dan harapkanlah apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian, apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kalian. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Maksudnya makan dan minum sampai terbit fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Di ayat ini beliau jadikan sebagai pembuka dalam membahas pembatal puasa. Pertama disyaratkan fal'ana bashiruhun, sekarang datangi mereka. Artinya halal bagi kalian untuk mendatangi istri kalian. Ini maksudnya di malam hari. Karena tadi di siang hari tidak boleh. Kemudian wakulu washrab, makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini mengisyaratkan bahwa boleh makan dan minum sebelum fajar. Adapun setelah fajar, kata Allah, tsumma atimmus syiyam,
kemudian sempurnakan berpuasa. Artinya menahan tidak makan, tidak minum. Ilal lail sampai malam. Sampai terbenam matahari. Di sini disebutkan, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang mulia ini pokok dari yang membatalkan puasa. Jima, makan, minum. Itu pokok yang membatalkan apa? Puasa. Dan Nabi SAW dalam sunnah menyebutkan kesempurnaannya. Jadi di sini cuma sedikit. Tapi di hadits disempurnakan oleh Nabi SAW hal-hal yang membatalkan puasa. Maka sekarang beliau akan menyebutkannya. Thumma qala Syekh rahimahullahu ta'ala wal mufattiratu sab'atu anwa' al-awwalu al-jima'u wa huwa ilaju dzakari fil farji wa huwa a'dhamuha wa akbaruha isman famata jama'a as-shaimu batala shaumuhu fardun kana aw naflan thumma in kana fi nahari ramadana was-shaumu wajibun alaihi lazimahu ma'al qada'i al-kaffaratu al-mughalladhatu wa hiya itku raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain la yuftiru bainahuma illa li'udhrin syar'iyyin ka ayyamil idaini wa tasyriki aw li'udhrin hissiyyin kal maradi was safari li ghairi qasdil fitr fa in aftara li ghairi udhrin walau yauman wahidan lazimahu istinafu siyam min jadidin liyahsulat tatabu fa illam yastati siyama syahraini mutatabi'ain fa ita'amu sittina miskinan likulli miskinin nisfu kilu wa asyratu giramatin minal burri jayyid. Baik, kata beliau rahimahullah. Pembatal puasa itu ada 7 jenis. Beliau sebutkan pembatal puasa ada 7. Yang pertama jima. Itu yang disebutkan pertama di ayat. Berhubungan badan suami istri. Yaitu memasukkan jima di sini maksudnya memasukkan dakar kelamin ya laki-laki ke farj kelamin perempuan. Yaitu jima artinya. Ini yang paling besar dosanya. Dosa. Kapan ada seorang berpuasa berhubungan di siang hari di bulan Ramadan dengan istrinya, batal puasanya. Apakah puasa wajib atau puasa sunnah? Kemudian kalau di siang Ramadan dan puasanya wajib, itu wajib bersama qada, ada kafaroh yang diberatkan. Kalau puasa wajib, di samping qada ada kafaroh, ada dendanya. Pertama, membebaskan budak mukmin kalau ada. Kalau tidak ada, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak berbuka di antaranya, walaupun dengan udzur syar'i. Jadi, hukumannya begitu. Wajib baginya puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh berbuka. Maksudnya tidak boleh diselang dengan hari yang dia tidak berpuasa dalamnya, walaupun dengan udzur syar'i. Seperti adanya 2 Id. Hari tasyrik, ini kan tidak boleh puasa kalau hari Id. Kalau batal dengan hari Id, batal 2 bulannya. Kembali lagi ke awal. Jadi kali 0 lagi. Jadi harus dia hitung baik-baik memang. Ini saya berpuasa, apakah Anda dapat Idul Adha atau Idul Fitri nanti? Kalau didapati oleh Id atau hari tasyrik, batal. Ataupun dengan udzur hissi. Tidak boleh juga. Jadi kalau sakit, batal lagi. Kalau safar, batal lagi. Jadi dia tidak boleh sakit, tidak boleh safar 2 bulan berturut-turut. Harus puasa. Iya, tidak boleh. Kalau dia berbuka karena tanpa udzur, walaupun sehari saja, harus dia mulai baru. Supaya berturut-turut 2 bulan. Ini hukumannya. Kalau dia tidak mampu, dan ini tentunya dia tidak akan mampu. Nah ini saja sebulan, dia
jatuh. Kan begitu. Sebulan nih dia jatuh. Itu pun kan bisa sebenarnya malam. Cuman ini sebulan dia tidak bisa tahan siang. Bagaimana lagi berapa? 2 bulan. Tentunya tidak mampu. Tapi kalau tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu miskin setengah kilo 10 gram. Maksudnya ini ukuran kebanyakan. Biasanya satu orang itu makanannya gimana itu setengah kilo 10 gram? Berapa gram kalau setengah kilo? Hah? 500 gram. Jadi 510 gram. Begitu maksudnya. Kan 1 kilo kan 1000 gram. Anda paham kan? Berarti dia kasih makan setengah kilo itu 510 gram. Dia kasih makan. Walaupun ini diukur karena kebanyakan makan satu orang segitu. Makan satu orang segitu. Walaupun tidak ada ketentuan yang pasti terkait dengan berapa ini jumlahnya. Yang jelas satu kali makan orang miskin. Belum bilang dari bur yang bagus. Dari gandum yang bagus. Bukan dari yang jelek. Kemudian kata beliau dalilnya. Thumma qala Syekh wa fi sahihi Muslimin anna rajulan waqa'a bimra'atihi fi Ramadana fastaftan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala hal tajidu raqabah qala la qala hal tastati'u siyama syahrain yakni mutatabi'ain kama fi riwayati ukhra qala la qala fa'at'im sittina miskinan wa huwa fi sahihain mutawwalan. Baik. Dalam Sahih Muslim bahwasanya ada seorang lelaki jatuh kepada istrinya. Maksudnya jatuh dalam hubungan badan. Di Ramadan, siang hari Ramadan, bukan malam hari, siang hari di Ramadan. Kalau malam, ya silakan jatuh berapa puluh kali, tidak apa-apa. Iya, ini di siang hari. Iya, siang hari. Iya. Jadi kalau malam, bebas. Iya. Jadi dia datang fastaftan Nabi SAW. Dia datang bertanya kepada Nabi SAW. Maksudnya apa hukumnya ini? Saya telah jatuh di istriku. Di siang hari di bulan Ramadan. Bukan jatuh biasa ini. Jatuh yang dipahami oleh orang yang sudah menikah. Ya, yang belum menikah, ya hayal bayangan. Iya, Atria. Iya. Jadi dia minta fatwa. Gimana itu? Kalau itu terjadi. Maka kata Nabi SAW, hal tajidu raqabah? Apa kamu dapat membebaskan budak? Itu yang ditanya pertama. Maksudnya ini kafaronya. Ini dendanya. Apa kamu bisa membebaskan budak? Dia bilang, la. Tidak. Maka Nabi bilang, hal tastati'u saum syahrain? Yaitu, apa kamu mampu berpuasa 2 bulan? Maksudnya berturut-turut sebagaimana di riwayat yang lain. Dia bilang tidak. Maka kata Nabi fa'at'im sittina miskina. Maka beri makan 60 orang miskin. Itulah kafarohnya. Ini dan di dalam Sahihain panjang lagi. Ini dalam riwayat Muslim. Belum bawakan riwayat yang singkat. Yang ringkas. Di dalam riwayat Bukhari Muslim lebih panjang. Ini pembatal yang pertama. Jima. Yang kedua. Asani insal mani bikhtiyari bitakbilin aw lamsin aw istisna'in aw nahwi dhalik lianna hadha minasyahwati allati la yakunu as-sawmu illa bijtinabiha kama jaa fil haditsil qudsi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli rawahul Bukhari. Terus Fa amma takbilu wal lamsu biduni inzalin fala yufattir lima fi sahihaini min hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum liirbih. Terus Wa fi sahihi Muslim
anna Umar bin Abi Salamah sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayuqabbilu as-sha'im faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sal hadhihi yakni Umma Salamah fa akhbarathu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasna'u dzalika faqala ya Rasulullah qad ghafara Allahu dzaka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum lahu. Baik, Masya Allah. Yang kedua, termasuk yang membatalkan puasa, keluarnya mani dengan sengaja. Maksudnya sengaja dikeluarkan. Sengaja dia keluarkan maninya. Apakah dia cium istrinya sampai dia keluar maninya? Atau dia lams? Siapa bilang itu? Siapa ngomong? Oh, Atir. Apa Atir? Ulang-ulang. Baik. Pintar dia ya. Cepatnya. Atau dia meraba. Baik. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Saya kira Dimas. Ternyata Atir. Baik-baik. Mantap-mantap. Baik. Baik. Bagi dia mencium. Atau dia meraba. Aristimna. Atau dia melakukan onani. Ya. Au nahwi dzalik. Atau yang semisalnya. Ini membatalkan puasa. Ini namanya mani keluar dengan sengaja. Ini batal puasanya. Karena ini termasuk syahwat yang tidak ada puasa kecuali dengan meninggalkannya. Sebagaimana datang dalam hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia tinggalkan makanannya, minumnya dan syahwatnya karenaku. Nah, ini orang tidak meninggalkan syahwatnya. Ya kan? Maka batal puasanya. Adapun mencium dan meraba, tapi tidak sampai keluar mani. Jadi dia cium istrinya, atau dia raba istrinya, maksudnya peluk-peluk sambil diraba, bukan raba saja. Ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi bukan yang membatalkan puasa itu keluarnya mani. Bukan menciumnya. Kalau mencium atau meraba tanpa keluarnya mani, ini tidak membatalkan puasa. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW mencium istrinya dalam keadaan belum berpuasa. Bal setelahnya lagi, wayu bashir. Bukan hanya sekedar ini tadi mencium. Yang kedua, wayu bashir. Nabi mencumbui. Mencumbui itu lebih dari apa? Mencium. Mencumbui itu masuk tadi yang dibilang Atir. Iya. Dicium sambil diraba-raba. Iya. Itu dalam keadaan belum apa? Berpuasa. Walakinnahu akan tapi kata Aisyah, kana amlakukum liirbi. Nabi SAW lebih menguasai dirinya. Artinya belum bisa tahan. Tidak sampai keluar mani atau tidak sampai berjima. Dalam Sahih Muslim. Bahasanya Umar ibn Abi Salamah. Yaitu anak tiri beliau ini. Anak tirinya Nabi. Karena Nabi SAW sepeninggalnya Abu Salamah menikahi siapa? Menikahi Ummu Salamah. Iya. Ini anak tiri beliau. Jadi dia bertanya kepada ayah tirinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, ayo qabilus shaim. Apakah orang berpuasa boleh mencium? Maksudnya di siang hari di bulan Ramadan. Faqalan Nabi, maka berkata Nabi, salah hadhi. Tanya ini. Maksudnya beliau tunjuk Ummu Salamah. Istri beliau, ibu dari Umar ibn Abi Salamah. Tanya ini. Jadi belum tidak bilang, tapi tanya ini istriku. Sekaligus ibumu. Maka Ummu Salamah mengabarkan bahwa Nabi melakukan hal tersebut. Tapi Umar bilang, ya Rasulullah, engkau kan telah diampuni dosamu apa yang telah berlalu dan akan datang. Artinya kalau kamu lakukan itu, tidak ada masalah. Paham kan? Tidak ada masalah. Itu yang beliau katakan.
Nabi cuma bilang, ya adapun demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan orang yang paling takut kepada Allah. Artinya, saya paling bertakwa. Betul. Kalau seandainya saya sudah pikirkan, sudah diampuni dosa yang telah berlalu dan akan datang, tidak perlu bertakwa. Tidak perlu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya orang paling bertakwa, tapi saya juga melakukan hal itu. Artinya itu boleh. Terus beliau bilang, Lakin in kana as-sha'imu yakhsha ala nafsihi minal inzali bitakbili wa nahwihi aw minat tadarruji bidzalika ilal jima'i li adami quwwatihi ala kabhi syahwati fa inna takbila wa nahwa yahrumu hina idzin saddan lidzari'ati wa saunan lisiyamihi salah harokat. lisiyamihi anil fasadi walidzalika amarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al mutawaddi'a bil mubalaghah fil istinsyaki illa an yakuna shaiman khaufan min tasarrubil ma'i ila jawfi. Masya Allah. Tapi kata beliau rahimahullah, akan tetapi jika orang berpuasa itu khawatirkan, takutkan dirinya kalau dia mencium akan keluar maninya. Biasanya kalau anak muda, kalau orang tua biasanya enggak. Hati-hati anak muda. Kalau dia khawatirkan dirinya akan keluar mani, baru cium. Sudah terbuka kerannya. Ya. Paham Dimas? Ya. Numan ya. Kalau dikhawatirkan, ini anak muda. Iya. Dia cium, keluar maninya. Atau misalnya. Atau minat tadarruj bidzalika ilal jima. Atau kalau dia sudah mulai, maka dia pasti mau selesaikan. Nah ini hati-hati nih. Ini anak muda. Ini kan tidak bisa menahan apa? Dirinya. Makanya dari sinilah kadang ulama memfatwakan tidak boleh anak muda menikah di bulan Ramadan. Karena bahaya. Siapa yang mau tahan? Nah baru menikah. Iya enggak Pak? Iya. Sudah menikah? Sudah. Nah, Masya Allah. Tidak ada orang bisa tahan. Makanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh menikah di bulan Ramadan. Karena bahaya. Bahaya. Iya. Anak muda. Iya. Kalau tidak sholat, tidak mandi. Ya ini gitu Pak. Iya. Kita paham ya. Kan kita sudah menikah. Kalau atir belum. Iya. Jadi bagi orang yang tidak mampu menahan dirinya, dia akan, ya, kalau sudah mulai akan mengantarkan kepada jima, li adami kuwatihi ala kabdahi syahwati, karena dia tidak kuat menahan syahwatnya, pokoknya, aduh, mati gak ini? Ya istrinya kan daripada suaminya mati, kan perasaannya tinggi kalau istri. Iya, maka ini bahaya. Fa inna takbila wa nahwahu yuhram. Maka mencium dan yang semisalnya diharamkan bagi orang yang seperti ini. Iya, masing-masing kita tahu diri. Ya kan? Semuanya tahu dirinya. Kenapa diharamkan? Hina idin diharamkan saddan liddari'ah. Untuk menutup pintu yang mengantar kepada pembatalan puasa. Wasaulan lisiyamihi anil fasad. Untuk menjaga puasanya dari kerusakan. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan orang yang berwudu untuk bersungguh-sungguh menghirup air wudu ke hidung kecuali sedang berpuasa. Kenapa dilarang kalau sedang berpuasa? Ini wudu ini. Karena dikhawatirkan akan masuk air dari hidung ke tenggorokan. Paham kan? Demikian pula yang ini. Sama. Kalau dikhawatirkan akan ke situ, jangan mencium istri. Di siang hari di bulan Ramadan. Iya? Nanti tunggu buka. Baru silakan. Ya? Walidhalika amaron Nabi SAW. Itu, kata beliau tadi, khaufan min tasarrubil ma'ilah jaufi. Karena dikhawatirkan akan masuk air ke tenggorokannya.
Akan masuk air ke tenggorokannya. Ini Masya Allah. Terus, Wa ammal inzalu bil ihtilami au bitafkiri al mujarradi anil amali fala yufattir li'anna ihtilama bi ghairi ikhtiyari shaim wa amma tafkiru fa ma'fuun anhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam muttafaqun alaih. Masya Allah. Adapun kalau keluar maninya dengan ihtilam, mimpi basah. Dia tidur, setelah sholat subuh, bangun-bangun, udah basah. Bukan kencing, tapi mani. Mimpi basah. Atau dia memikirkan, keluar. Baru memikirkan, keluar. Ini yang tinggi sekali ini. Baru dia pikirkan, selesai. Langsung keluar. Ini. Kalau yang ini, tanpa dia melakukan apa-apa. Tidak menggesek-gesekkan. Tidak ada yang dia lakukan. Hanya pikir. Iya? Coba. Tidak. Dia cuma pikir. Maka ini tidak batal. Jadi kalau mimpi basah, tidur di siang hari bulan Ramadan, atau baru memikirkan, tidak ada perbuatan apa-apa yang dilakukan ke situ, maka tidak batal puasanya. Karena mimpi basah itu tidak dipilih oleh si yang berpuasa. Ya, adapun hanya memikirkan, maka dimaafkan. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati, sungguh Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku mahaddatsat bihi anfusaha, apa yang dipikirkan oleh dirinya selama dia tidak berbuat atau berbicara. Nah, selama dia tidak berbuat atau apa? Berbicara. Nih, adapun dia pikirkan terus istrinya juga berbicara sampai keluar, ya batal. Batal di sini. Ya. Yang demikian pula kalau dia peluk-peluk istrinya sambil dia pikirkan, keluar, batal juga. Karena ada perbuatan. Karena ada perbuatan. Ini ya yang kedua. Ini panas ya. Ya, yang pertama dan kedua. Sekarang selesai panasnya. Kita masuk di ketiga. As-salis al-aklu awil syurb. Sampai situ. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, makan atau minum. Makan atau apa? Minum. Tapi dipersyaratkan sengaja. Dalilnya, kita tidak perlu sebutkan kan kita sudah baca tadi. Dalilnya adalah ayat tadi. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Disuruh makan dan minum sampai fajar. Artinya kalau sudah selesai fajar tidak boleh lagi makan dan minum. Iya, demikian pula yang disinggung oleh beliau yang masa sekarang ini as-su'ud fil anf. Orang yang memasukkan cairan di hidung sama juga. Kalau masuk ke tenggorokan batal puasanya. Sama dengan makan dan minum. Terus beliau singgung adapun yang pernah ditanyakan kemarin, syamur rawaih fala yufattir. Adapun mencium bau tidak membatalkan puasa. Mencium bau, dia cium bau makanan, tidak membatalkan puasa. Iya, tidak membatalkan. Kenapa? Karena bau itu tidak berbentuk ketika dia masuk ke mana? Ke tenggorokan. Ketika dia masuk kepada tenggorokan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Ar-rabi ma kana bi ma'nal akli wasyurbi wa huwa syai'an. Ahaduhuma haqnud dami fis shaimi mislu an yusaba binazifin fayuhqana bihi damun fayuftiru bidzalik li'anna ad-dama huwa ghayatul ghidha'i bit-ta'ami wasyarabi wa qad hasala dzalika bihaqnid dami fi. terus Asyai'un sani asyai'us asyai'u sani al-ibarul mughadhiyatu allati yuktafa biha anil akli wasyurbi fa idza tanawalaha aftar li'annaha wa illam takun aklan wa syurban
haqiqatan fa innaha bima'nahuma fabatalaha hukmuha fa ammal ibaru ghairul mughadhiyati fa innaha ghairu mufattiratin sawa'un tanawiluha antorikil adolati au antorikil uruki hatta walau wajada rotaha fi halkihi fa innaha la tufattir li'annaha laysat aklan wala syurban wala bima'nahuma fala yasbutu laha hukmuhuma. Baik, sampai situ Masya Allah. Yang keempat, termasuk yang membatalkan puasa, yaitu makanan bima'nal akli wasyurbi. Apa yang semakna dengan makan dan minum. Dia bukan makan dan minum, tapi apa? Semakna dengannya. Ini ada dua perkara. Apalagi kita sekarang ini banyak kita dapatkan. Yang semakna dengan makanan dan minuman. Ini ada dua perkara. Pertama, hak nudam fisoim. Iya. Apa hak nudam? Menyuntik darah. Apa istilahnya? Orang yang... Impus. Darah masuk ke orangnya, bukan darah keluar. Kalau darah keluar, setelahnya lagi. Hah? Iya. Jadi kalau haknu itu secara terjemahannya menyuntikkan darah. Artinya memasukkan darah ke orang yang sakit. Tapi sedang berpuasa. Ini membatalkan puasa. Karena darah itu menguatkan. Semakna dengan makanan dan minuman. Semakna. Seperti kalau bilang ada seorang ditimpa oleh pendarahan, nazif. Kemudian disuntikan, masukkan darah padanya. Maka dia berbuka dengan hal itu. Batal puasanya. Karena darah itu adalah goyatul gida bitto'am wasyarab. Darah itu ada, itulah tujuan makan dan minum. Makan dan minum itu kan juga sama dengan apa? Dari darah itu. Dan hal itu telah terjadi. Hal itu ada. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, al-ibru al-mugaddiyah. Impus, tapi impusnya adalah mugaddiyah, mengenyangkan. Vitamin dan semisalnya dari perkara yang mengenyangkan, mengganti makanan. Impus yang situ. Yang yuktafa biha anil akul wasyurb. Yang seorang kalau sudah diimpus dengan itu, dia tidak perlu lagi makan, tidak perlu lagi apa? Minum. Ini juga membatalkan puasa. Kalau dia melakukannya, maka batal puasanya. Karena walaupun dia bukan makanan atau minum secara hakikat, maka itu semakna dengannya. Maka tetap hukumnya yaitu membatalkan puasa. Adapun impus yang tidak mengenyangkan, bukan vitamin, cuman obat saja, ya, fa innaha ghairu mufattira. Jadi perhatikan, dirinci. Sungguh dia tidak membatalkan puasa. Jadi yang tidak mengenyangkan itu tidak membatalkan puasa. Itu perhatikan. Jadi kalau ditanya tentang impus, itu jawabannya. Dilihat, dirinci. Sama saja. Apakah itu masuk lewat adolat, lewat apa namanya? Apa adolat? Lewat ototnya, atau antorikil uruk, atau lewat uratnya seperti yang di sini. Ya, seperti yang di tangan. Walaupun kalau dia dapatkan rasanya di tenggorokan, kalau obat tidak batal puasa. Ya, kalau obat maka tidak batal apa? Puasa. Antum bisa paham ini ya terkait dengan impus. Ini dua perkara yang semakna dengan apa? Makan dan semakna dengan minum. Yang kelima termasuk membatalkan puasa. Al-khamis ikhrajud dami bil hijamah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftarul hajimu wal mahjumu. Rawahu Ahmad Abu Daud min hadithi Syaddadi ibni Ausin radhiyallahu anhu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu laisa fil babi asahhu min. Baik, Masya Allah. Yang kelima termasuk membatalkan puasa adalah mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Mengeluarkan darah dengan cara apa? Berbekam. Karena Nabi SAW bersabda, aftarus al-hajim al-mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam telah berbuka puasanya.
Bahkan orang juga yang membekam. Kenapa dulu kalau orang bekam, dia isap pakai mulut. Bukan pakai alat sekarang yang ada isapnya. Dulu diisap pakai mulut. Darahnya. Nah, ini dikhawatirkan masuk. Ini cara bekam orang dulu. Diisap. Tentu pernah dapat? Hah? Belum pernah? Kalau orang dulu kan, kalau di masa kita, yang belum ada alat bekam dulu, yang gelas dibakar, baru ditutup. Nah, itu. Iya. Nah, bisa juga caranya diisap. Darahnya, setelah disayat, diisap. Nah, ini makanya dibilang aftarul hajim wal mahjum. Kalaupun sekarang sudah pakai alat, maka al-mahjum yang dibekam batal puasanya. Masalah yang dibekam dan yang membekam ini batal atau tidak puasanya, ini yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ada dari ulama mengatakan batal berdasarkan hadis ini. Ada juga mengatakan tidak batal karena Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan belum berpuasa. Ada mengatakan tidak batal karena Nabi SAW pernah berbekam dalam keadaan belum apa? Berpuasa. Dan ada yang mengkompromikan. Ya, komprominya kalau menjadikan sebab batal puasanya maka tidak boleh. Kalau tidak menjadikan sebab itu membatalkan puasanya maka boleh. Itu komprominya. Walaupun siapa yang mau selamat, dia tidak berbekam di bulan puasa saat puasa, itu lebih aman dan lebih hati-hati keluar dari silang pendapat. Untuk keluar dari silang pendapat. Yang keenam. As-sadis ataqayyu amdan wa huwa ikhraju ma fil ma'idati min ta'amin aw syarabin an tariqil fami. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi rawahul khamsah illa an-nasa'i wa sahhahul hakim wa makna dara'ahu ghalabah. Masya Allah. Yang keenam, ya, termasuk pembatal puasa at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Muntah membatalkan puasa atau tidak? Dua, rinci juga sama. Kalau dengan sengaja, batal. Yaitu mengeluarkan apa yang ada dalam perut berupa makanan atau minuman dari jalan lewat mulut. Karena Nabi SAW bersabda, man darahul qai falaysa alaihi qada. Siapa yang dipaksa oleh muntahnya, tidak sengaja. Tiba-tiba muntah, tidak sengaja. Dia tiba-tiba siang hari mabuk, langsung muntah. Maka tidak ada kodok baginya. Maksudnya puasanya sah. Karena tidak ada kodok. Terus, wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib dia kodok. Sengaja dia masukkan mulutnya. Iya, masukkan jarinya ke mulutnya. Sehingga dia apa? Muntah. Atau dia mencium sesuatu sengaja supaya dia muntah. Iya, batal puasanya. Batal puasanya. Ini yang keenam. Yang ketujuh dan yang terakhir. Termasuk pembatal puasa. As-sabi khuruju damil haidi wan nifas liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum famata ra'at damal haidi awin nifas fasada saumuha sawa'un fi awwalin nahar am fi akhirih walau qablal ghurub bilah dhatin. Masya Allah. Terus wa in ahassat binti qalid dami walam yabruz illa ba'dal ghurub fasaumuha sahihun. baik, Masya Allah. Jadi ini diperhatikan sekali. Yang ketujuh dan ini yang terakhir, termasuk pembatal puasa itu keluarnya darah haid atau keluarnya darah nifas. Misalnya ada seorang perempuan berpuasa, tiba-tiba keluar darah haidnya, batal puasanya. Di siang hari bulan Ramadan, batal puasanya. Atau saat dia berpuasa, dia lagi hamil tua, akan melahirkan. Ya, akan melahirkan. Dia sedang berpuasa, tiba-tiba di siang hari langsung sakit perutnya untuk melahirkan. Keluar darah, batal puasanya. Ya, Nabi SAW bersabda tentang perempuan, bukankah kalau dia haid, tidak sholat, tidak berpuasa? Artinya, perempuan yang sedang haid itu tidak
berpuasa. Kapan dia melihat darah haid atau darah nifas, maka batal puasanya. Sama saja di awal siang atau di akhir siang. Pokoknya kalau dia melihat darah, batal puasanya. Bahkan belum tegaskan, walaupun sekejap, sesaat sebelum terbenam matahari. Sesaat sebelum terbenam apa? Matahari. Batal puasanya hari itu. Batal puasanya hari itu. Kalau dia rasakan ada darah yang mengalir, tapi belum nampak, belum keluar. Kecuali setelah terbenamnya matahari. Bulatan matahari sudah hilang di atas permukaan laut. Sudah ada tadi rasa-rasanya seperti mau keluar darah haid, tapi belum keluar darahnya. Sampai setelah matahari terbenam, maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Jadi diperhatikan. Ya, terkait dengan darah yang keluar ini. Ini 7 perkara pembatal puasa. 7 perkara pembatal puasa. Alhamdulillah, insya Allah kita cukupkan dan kita lanjutkan lagi besok di majelis yang ke-15. Masih ada hubungannya dengan yang tadi. Pembatal puasa. Masih ada hubungannya dengan pembatal puasa. Cuman beliau akan membahas dari sisi lain lagi. Dari sisi lain lagi. Insya Allah kita baca di pertemuan kita besok. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.